Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'du fanas'aluka Allahumma lijaba'ana hadiniyah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kali ini kita masuk ayat ke-135 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi dan Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini statement yang kesekian kali dari dua ormas besar, Yahudi dan Nasrani. Ungkapan yang nomor sekian dari penganut aliran Yahudi dan aliran Nasrani, mazhab Yahudi dan mazhab Nasrani, yang telah mengakibatkan mazhab tadi posisinya berubah menjadi agama. Kalimat kunuhu dan kalau kunuhu dan au nasara, au di sini kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia kemudian difahami langsung, itu seolah-olah milih. Seakan-akan ada orang yang berkata kamu boleh milih Yahudi, boleh milih Nasrani. Itu kalau di dalam percakapan bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita membacanya dengan kaidah bahasa Arab, itu berbeda. Karena di dalam bahasa Arab, ataf itu bisa litakhyir, bisa tafsil. Au di sini, kata atau itu bisa litakhyir, bisa juga litafsil. Apa bedanya takhyir dengan tafsil? Kalau takhyir artinya kita mengatakan sesuatu kepada orang lain alternatif, pilihan. Silakan Anda boleh minum kopi atau teh. Tentu yang dimaksud bukan minum dua-duanya, tapi salah satunya. Maka orang yang mendengar ini akan memahami, suruh ngambil salah satunya. Boleh teh, boleh kopi. Itu kalau takhyir. Tapi kalau tafsil artinya gini, mereka itu dikembalikan dulu kepada siapa yang bicara. Karena mereka itu banyak dan mereka itu Yahudi dan Nasrani, maka pengertiannya adalah dibagi dua dulu.
Yahudi berkata, jadilah kalian orang Yahudi. Nasrani berkata, jadilah kalian orang Nasrani. Begitu. Tapi dalam bahasa Arab tidak perlu seperti itu. Cukup dengan waqalu, mereka semua mengatakan kunu hudan, kunu nasara, kunu hudan au nasara, seperti itu. Kunu hudan asalnya au kunu nasara. Mengapa? Karena kita tahu orang-orang Yahudi itu selalu mengkampanyekan madhab Yahudinya dan menolak kehadiran madhab Nasrani, bahkan menganggapnya sebagai aliran sesat, sehingga tidak mungkin mereka mengatakan boleh deh kamu jadi Yahudi boleh, Nasrani boleh. Tidak mungkin. Yahudi pasti kenceng, yang benar hanya Yahudi. Pun sebaliknya Nasrani. Kita tahu dari awal bahasan bahwa Nasrani itu selalu mengkampanyekan aliran madhab Nasraninya dan menolak mengakui eksistensi keyahudian. Bahkan mereka menganggap orang Yahudi itu kafir. Maka ayat ini harus difahami. Yahudi berkata, jadilah kalian orang Yahudi. Nasrani berkata, jadilah kalian orang Nasrani. Itu dua madhab, gitu terus. Ada yang menarik. Allah membuat istilah di dalam Al-Quran itu untuk Yahudi dan Nasrani dengan istilah ahlul kitab. Ada kata ahlunya. Nanti ketika jatuh di tengah umat Islam, kata ahlu ini dipakai. Maka mazhab besar di dalam Islam itu dua-duanya juga ahlu. Satu, mazhab ahlus sunnah. Yang kedua, mazhab ahlul bait. Ini dua. Ini kalau kita baca ini terus melihat mata kita melek hari ini, subhanallah Quran. Ini saja satu. Dah itu nggak akan saya bahas, nanti jadi berantem kita ya. Yahudi berkata, jadilah kamu orang Yahudi tahtadu. Kamu pasti dapat jalan yang benar sampai tujuan, selamat. Yahudi mengatakan, jadilah kamu orang Nasrani, nanti kamu dapat jalan yang benar, selamat sampai tujuan. Qulu wa qalu. Nah, sekarang wa qalu, mereka berkata. Tadi saya pisahkan Yahudi dan Nasrani. Mereka berkata. Sudah, biarin. Lalu Allah katakan, ini kan cerita nih, laporan, informasi. Kul, kamu Muhammad, kamu juga harus berkata, jangan diem. Katakanlah. Olehmu seorang sendiri. Ini mereka, sekarang kamu sendiri. Yahudi berkata begini, Nasrani berkata begini, sekarang kamu Muhammad ngomong. Indah sekali bahasa ini. Qul, katakan olehmu Muhammad, jangan diam saja menyaksikan keributan dua madhab ini. Ojo meneng bae kowe ndelok kericuhan umat. Orang yang sadar yang melanjutkan Rasulullah dituntut untuk punya sikap model ini. Kamu harus punya peduli. Gimana caranya?
bal millata Ibrahim hanifa. Kamu nengahin tapi jalan tengah yang benar. Hei Yahudi, hei Nasrani, aku tidak mau ikut Yahudi dan aku tidak mau ikut madhab Nasrani. Aku akan ikut jalannya Ibrahim. Aku akan mengikuti dalam beragama dengan ketentuan oleh Nabi Ibrahim. Perhatikan. Ini Ibrahim. Yahudi, Nasrani. Yahudi ngaku ikut milah Ibrahim, Nasrani ngakunya ikut milah Ibrahim. Itu pengakuan. Sebab apa? Sekarang ajaran Ibrahim itu apa? Tauhid. Ada tauhidnya, ada akidahnya tauhid, ada syariatnya. Misalnya apa? Haji, khitan. Milah itu ada akidahnya. Ini akidahnya tauhid. Ini loh milah Ibrahim. Yahudi ngaku milah Ibrahim. Nyatanya dia nyembah Uzair, musyrik. Nasrani ngakunya ikut milah Ibrahim, nyatanya akidahnya apa? Musyrik juga. Nyembah Yesus, Nabi Isa. Mana yang ikut milah Ibrahim dalam bidang akidahnya? Ini Yahudi musyrik, Nasrani musyrik, berarti sedangkan Ibrahim itu tauhid. Maka Muhammad datang di sini. Aku tidak mau ikut Yahudi, aku tidak mau ikut Nasrani, wong tauhidnya tidak sama dengan Nabi Ibrahim. Aku ikut millata Ibrahim. Yaitu mengesahkan Allah, tidak nyembah manusia, tidak nyembah apapun. Qul huwallahu ahad. Ayo, ketauhidan Ibrahim tahu semua. Nabi Ibrahim tidak pernah nyembah Uzair, dewa Osiris. Nabi Isa juga tidak pernah nyembah Nabi Ibrahim juga tidak pernah nyembah Nabi Isa. Lu kok ujuk-ujuk kamu nyembah Uzair, nyembah Nabi Isa tuh piye toh? Ngakunya ikut Nabi Ibrahim. Yang disembah Ibrahim siapa? Allah. Menyembah Allah. Wes, tidak usah ribut sekarang. Aku suruh ikut nyembah Nabi Isa, ribut pasti ini tidak mau. Tidak usah ribut, aku suruh nyembah Osiris atau Uzair. Balik saja kita nyembah Allah. Ayo kamu balik sini. Sebab itu yang ada buktinya dan itu pegangan Nabi Ibrahim. Lihat, kalau hari ini misalnya ada mazhab-mazhab yang berbeda, yang saling bertentangan satu dengan lainnya, lalu mazhab-mazhab itu semua mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ganti sekarang. Posisi Ibrahim
kita ganti dengan Muhammad SAW. Maka posisi Nasrani ini ormas atau madhab. Ormas atau madhab. Sekarang ormas-ormas Islam itu masing-masing pada ngaku benar sendiri apa tidak? Mau mengakui madhab yang lainnya apa tidak? Ulangi kalimat ini sekarang. Wa qalu kunu muqallidina limadhhabi. Kita bayangkan sekarang Yahudi itu adalah madhab-madhab, aliran-aliran dalam Islam yang punya karakter merasa benar sendiri, sesat yang lainnya. Aliran ini, ormas ini berkata, "Masukkah kalian jadi anggota kami? Saya siapkan kartu anggotanya, selamat kalian." Lalu yang itu juga mengatakan, yang benar adalah madhab kami, masuk ormas kami, siap kartu anggota, selamat kalian. Ada sekarang, sudah ada kan? Siapa kita? Kita harus menangkap pesan qul. Kamu walaupun sendirian, tidak punya teman, wajib bicara, ojo meneng wae. Jangan diam saja. Tinggal kita pilih, kita mau ikut yang waqalu atau yang jatah kul. Mau ikut yang mana kita? Hah? Mau yang qalu atau yang kul? Mau yang kiri kanan apa yang tengah? Kalau ikut yang kiri kanan mah gampang, taklid bae sudah, nggak usah pakai dalil, ngikutin aja kata orang. Tapi kalau mau jadi yang di tengah, kudu punya ilmu. Apa ilmunya? Pengetahuan tentang benarnya, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sebenarnya, dan tahu kesalahan dua-dua kelompoknya. Ayo, siapa mau daftar di sini? Harusnya kita daftar. Ada dua kubu yang terus-terusan tidak pernah move on, gak akur-akur, butuh orang ketiga untuk menyelesaikannya. Tapi siapa yang mau jadi kelompok yang ketiga? Gak ada temannya. Kul, Nabi aja seolah-olah cuma sendirian kok. Yahudi rame, Nasrani rame, wah rame. Muhammad sendirian muncul tengah-tengah set. Jane kowe yo salah, kowe yo ora bener kok. Lu yang bener, iki lho sing bener. Tapi untuk menempati posisi yang menjadi mukhatabnya qul, nanti bawahnya qulu nanti ada. Ini enggak gampang. Ora ono upae. Tidak ada SK gajinya dari organisasi. Berat ini. Dan yang paling berat, tidak ada temannya. Kalau pemain sepak bola bertanding dua grup nih, satu grup berapa orang? Berapa orang? 11. Ini berapa orang? Makanya kesebelasan. Wasitnya berapa orang? Wasitnya berapa orang? Wasitnya satu, dibantu oleh hakim garis. Jadi berapa orang? Jadi yang banyak pemain sepak bola, yang dibutuhkan sekarang wasit yang bisa mengatur mana. Tapi siapa wasit? Wasit yang tahu semua dalil sepak bola,
tahu lapangan sepak bola dan tahu pelanggaran pemain sepak bola. Mau jadi penengah itu kudu tahu dalil semua mazhab. Kalau cowoknya cuma satu mazhab kok jadi penengah, nyalahke sopo bener ke piye? Betul? Jangan nanti datang-datang, saya tidak ikut ini, gak ikut ini, saya sendiri, kamu apa? Ya pokoknya saya. Kapan kesebelasan A kena free kick melanggar dalil gitu loh? Kapan kesebelasan B kena free kick karena handsball? Kudu tahu. Wasit kalau tidak tahu permainan yang benar dan pelanggaran seenaknya, pemain sampai gelut dibiarkan, biarin yang penting rame. Ini kacau nih wasit. Ini bukan wasit, ini provokator. Sepak bola jadi ajang perkelahian di lapangan. Bola kemana? Pemain pada bonyok. Ini wasit yang nggak ngerti. Ayo, mau jadi pemain apa mau jadi wasit sekarang? Sekarang umat Islam sudah terjadi seperti ini. Qul wis ojo podo ribut pamer dalil masing-masing, sebab yang benar itu bal millata Ibrahim hanifa, yang benar iku ikut Kanjeng Nabi Muhammad. Tuh. Kamu itu kan cuma taklid, ikut kata orang, ngerti apa-apa ya ora. Rasanya sudah paling Islam. Kamu itu kan cuma ngekor sama Ustadz Anu, perasaan paling hebat agamanya. Wes sama-sama tukang ngekor aja kok ribut kamu. Jadi aku ikut Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau terjadi perbedaan pendapat di antara umat Islam, farudduhu ilallahi war rasul. Kan ayatnya jelas. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, kembalikan saja kepada Allah dan Rasulnya. Oh, balik maring tengah itu loh. Itu kembali pada Quran dan Sunnah. Seperti itu. Millata Ibrahim Hanifah. Apa Hanifah? Hanifan itu condong pada kebenaran. Nanti yang paling gampang kalau kita ingin memahami makna Hanifah itu pada surah Al-Hajj. Al-Hajj ayat 31. Hunafa'a lillahi ghayra musyriki bih. Hunafa itu jami' Hanif. Coba silakan baca ayat 31 surah Al-Hajj. Hunafa'a lillahi ghayra musyriki bih. Wa may yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama' fatakhtafu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Ayat 31 surat. Bismillahirrahmanirrahim. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Siapa yang mempersekutukan Allah seakan-akan dia oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Shadaqallahul azim. Jadi yang namanya Hanifan itu murnikan keyakinan bahwa Tuhan dan memurnikan ibadah, bahwa semua yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Makanya wa may yusyrik billah, siapa yang menyertakan dengan Allah sesuatu yang lain, menganggap ada Tuhan selain Allah, baik itu Uzair maupun Yesus, dan siapa yang beribadah bukan hanya kepada Allah karena ada motivasi lain, menyertakan selain Allah dalam ibadahmu, menjadi motivator ibadahmu selain Allah, menjadi tujuan ibadahmu selain Allah,
Itu sama orang seperti jatuh dari langit. Orang jatuh dari langit kira-kira sampai tanah ada nggak, sampai bumi? Orang dilempar dari langit bisa tungguin nggak sampainya? Misalnya soal mati udah pasti mati lah, tapi kira-kira masih ada nggak sampai ke bumi orangnya? Nggak ada. Oh, kena angin hancur dulu ke bawah, tinggal cerita. Kalau tinggal balung masih mending, nah tinggal cerita udah hilang. Itu seperti orang anjlok dari langit. Autawi bihirri fi makin sahik. Nah, orang ketiup angin aja nggak ada gunanya, terombang ambing. Nah, gambarannya orang yang bertauhid kepada Allah, orang yang lurus, orang yang tidak bertauhid itu terombang ambing, orang karu-karuan, dilempar dari atas. Agamanya seperti itu. Sekarang kita lanjut. Qulu. Ayat berikutnya di surah Al-Baqarah 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami, pada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, pada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta pada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Shadaqallahul azim. Perhatikan. Lalu mereka berkata. Sekarang bawahnya lagi kul. Kamu hai Muhammad berkatalah. Nah, sekarang pindah. Qulu. Kamu semua. Tadi kan mereka, terus kamu sendiri, sekarang kamu semua. Ucapkan oleh kamu semua, katakan oleh semua, amanna, baik Yahudi maupun Nasrani, ayo ngomong bareng dengan kami. Kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Ini perintah pada Nabi Muhammad ya. Nabi suruh mengatakan pada orang-orang itu, kamu ngomong begini sekarang, ikrar, kami beriman pada Allah dan yang diturunkan kepada kami, dan yang diturunkan kepada Ismail, Ishak, Yakub, Asbat itu keturunan ya. Sibtu, nanti Hasan Husain, Sibtoi Rasulullah, 2 orang keturunan. Jadi Sibtoni, karena dari bahasa wa ila simtaini nantasibu nasaban ma fihi min dakhani. Sibtaini asbab, turunan. Tapi nanti ada yang mengatakan asbat maksudnya adalah kabilah. Karena apa? Karena anak cucu Nabi Yakub, turunan Nabi Yakub adalah 12 orang. Perhatikan dan kita renungkan bareng-bareng. Ini kajian bagi mereka yang menginginkan menjadi wasit di dalam kehidupan. Ya, tadi kita dari sini ya. Ibrahim, anaknya berapa yang disebut di Quran? 2. Ismail dan Ishak. Ishak kemudian punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak
Inilah asbat, anak cucu Yakub. Sudah? Jadi sepeninggal Ibrahim, agama itu diwarisi oleh Ismail dan Ishak. Ishak oleh Yakub. Yakub nanti dilanjutkan oleh 12 imam, 12 tokoh. Baik, sekarang Muhammad. Kalau kamu nanti berselisih, hendaklah kamu punya sikap seperti ini. Ada 2 sahabat Nabi yang diwasiatkan Nabi. Iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ya. Jadi berpegang teguhlah kamu semua dengan 2 orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan sudah. Kemudian di sini ada Yakub. Di sini ada Utsman. Di sini ada Asbat 12. Nanti di sini ada Al Hasan, Al Husain, terus Ali Zainal Abidin, ada Al Baqir, ada siapa lagi? Seterusnya. Berapa orang di sini? Ada berapa orang? Inilah Syiah yang meyakini ada 12 imam. Tapi di sisi lain, Rasul juga pernah meramalkan al-a'immatu min Quraisy. Jadi garisnya sama. Al-a'immah min Quraisy. Semua para imam dari Quraisy jumlahnya 12 orang. 12 khalifah. Ini dipegang oleh ahlu sunnah wal jamaah, ini dipegang oleh ahlul bait atau syiah 12. Perhatikan 12 terus. Yang dibutuhkan sekarang adalah orang yang mampu menengahi bahwa apa yang kalian yakini ada dasarnya, berdasarkan itu selama benar di antara mereka itu yang kamu amalkan adalah yang lurus dengan Rasul, itu terima. Tapi jika ada penyimpangan dari mazhab manapun jangan diterima. Siapa yang menang ini? Ayo siapa yang mau menengahi ini? Yang mau mungkin banyak, tapi yang boleh tidak banyak. Kenapa? Yang boleh menengahi hanya yang faham semuanya. Orang paham aja ngomong seneng ae wis. Kita nyerang saudara kita, mau sesat, kitabnya aja nggak punya. Saya kitabnya punya, cuman bacanya orang bisa. Gimana sih? Orang yang punya kitab tetapi tidak bisa baca sama dengan ada frame tapi nggak ada kacanya, percuma saja kacamata. Ya, ya. Latihan ini ya. Saya singkat-singkat saja supaya kelihatan. Ini fakta yang terjadi di tengah umat Islam. Indah sebetulnya.
menjadi indah bagi yang memahami, tapi menjadi gundah bagi yang tidak mengerti. Mau ngomong apa kita dengan yang lain? Ya sudah, silakan. Bong panjenengan juga sudah ada pesannya itu kok. Tapi kalau sampai nyereng dan menyerang, ya, semua tidak senang dan tidak senang. Jadi ya sudah, itu aja, ikut Muhammad Rasulullah SAW. Tetapi jika terjadi perbedaan pendapat, itu bisa jadi karena adanya perbedaan di antara orang-orang yang sudah diwasiatkan Rasulullah untuk kita mengikutinya. Bedanya apa? Kiri dengan kanan. Bedanya kalau Yahudi dan Nasrani mayoritasnya menyimpang dari kebenaran. Kalaupun yang umat Nabi Muhammad walaupun beda pendapat, tetap mereka berpegang pada standar kebenaran. Taulah. Ya sudah segitu aja. Tidak usah panjang-panjang. Nanti kalau dipanjangin takut malah salah ngomong, ada yang tersinggung nanti. Nah, gitu ya. Jadi jangan kita pernah berkata akulah yang benar sendiri, yang lain sesat. Jangan pernah. Yang baik gimana? Udah ada garisnya. Ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairina khata'un yahtamilus shawab. Pendapatku benar tapi bisa jadi salah. Pendapat selainku salah tapi mungkin juga benar. Karena pendapatku benar, maka ku yakini dan ku amalkan. Tapi tidak dengan kesombongan. Karena pendapat orang lain itu ku yakini salah, tidak ku amalkan, tapi juga tidak ku hinakan. Nah, itu caranya. Nah, itu saja sekira hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik, kita pungkas dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan berkah Al-Fatihah Allah sampaikan kepada segenap keluarga besar Rumah Sakit Pasar Rebo, mulai dari direkturnya, para dokternya, para perawatnya, dan semua pegawainya. Allah jaga kesehatannya, Allah mudahkan di dalam merawat pasien-pasiennya. Juga mereka yang sedang sakit, Allah mudahkan jalan kesembuhannya, dan sabar keluarga yang merawatnya semuanya. Dan kita semuanya yang sedang sakit di rumah mudah-mudahan cepat disembuhkan, yang sehat mudah-mudahan amal ibadahnya dimudahkan. Al-Fatihah. Oh ya, khusus untuk salah seorang guru saya dan penasehat Pondok Pesantren Ummul Qura, yaitu Profesor Kiai Haji Muhammad Ali Yafi, yang sekarang juga sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina awwalina wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas ila yawmin la rayba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma shrah bil Qur'ani sudurana. Allahumma ighfir bil Qur'ani dhunubana. Allahumma nawwir bil Qur'ani kuburana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.